Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Zulfahmi, masih dalam materi tentang transformasi geometri. Nah, di mana pada materi kita yang lalu kita sudah mempelajari tentang refleksi atau pencerminan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan pada kalian tentang translasi atau pergeseran. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar materi kita hari ini seperti berikut ini. Dan tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai tentang translasi atau pergeseran ini. Mungkin kalian pernah melihat di jalan raya begitu banyak perpindahan dari sebuah kendaraan yang dari titik awal menuju ke tempat yang lain. Sehingga itu disebut juga dengan translasi atau pergeseran ataupun perpindahan. Nah, di dalam matematika, untuk lebih jelasnya bagaimana translasi itu kita aplikasikan. Nah, silakan kalian lihat contoh Ibu yang selanjutnya. Translasi pada transformasi geometri adalah perpindahan dengan cara menggeser bangun datar menurut jarak dan arah tertentu atau pemindahan semua titik dalam suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Arah translasi. Ke kanan dan ke atas bertanda positif, ke kiri dan ke bawah bertanda negatif. Bentuk umum translasi, suatu titik P, X, Y ditranslasikan oleh translasi vektor T, yaitu sejauh A, B. Menjadi bayangannya adalah P aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Ditulis seperti di bawah ini, di mana E aksen itu sama dengan X tambah A dan Y aksen sama dengan Y tambah B. Sifat-sifat dari translasi. Yang pertama, bangun yang digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kedua, bangun yang digeser mengalami perubahan letak atau posisi. Yang ketiga, suatu titik P, X, Y ditranslasikan oleh TA, B, maka menjadi P aksen, X tambah A, Y tambah B. Contohnya sebagai berikut. Contoh 1. Pertama kita buatkan koordinat kartesiusnya. Kita tentukan letak titik P di titik 3, -5. Kemudian kita geser ke kiri sejauh 3 satuan, ke atas 4 satuan. Sehingga P berpindah pada koordinat P aksen 0,-1. Soal yang nomor 2, titik A kita translasikan sejauh 3,-2, maka bayangannya adalah 1 ditambah 3,1 dikurang 2 menjadi 4,-1. Begitu juga B itu koordinatnya tadi 3,3 ditranslasikan 3,-2, B aksennya 3 tambah 3,3 dikurang 2 yaitu 6,1. C koordinatnya 5,2 ditranslasikan 3,-2, bayangannya 5 tambah 3,2 dikurang 2, hasilnya 8,0. Perhatikan contoh
berikut ini. Titik-titik A negatif 3,1, B negatif 2,1, dan C 2,2 ditranslasikan sejauh 2,3. Maka tentukanlah titik bayangannya, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksennya. Pertama, kita akan mentranslasikan titik A. Translasinya 2 ke kanan, 3 ke bawah. Maka A berpindah ke posisi negatif 1, negatif 2. Kemudian B ditranslasikan 2 ke kanan, 3 ke bawah, maka B berpindah di bayangannya B aksen 0, negatif 4. C 2,2 kita geser 2 ke kanan, 3 ke bawah, maka C berpindah pada koordinat C aksen 4, negatif 1. Hubungkan A aksen, B aksen, C aksen sehingga terbentuklah dua segitiga yang sama bentuk maupun ukurannya. Jadi bangunan semula ABC akan sama dengan bayangannya, yang berbeda hanya letak atau posisinya saja. Soal ini juga bisa kita kerjakan tanpa menggambar pada titik koordinat, menggunakan bentuk umum seperti yang tadi. A negatif 3,1 ditranslasi oleh 2,3 menghasilkan A aksennya adalah negatif 3 tambah 2,1 kurang 3, yaitu negatif 1, negatif 2. B negatif 2,1 maka menghasilkan bayangan B aksen negatif 2 tambah 2, negatif 1 kurang 3, yaitu B aksennya 0, negatif 4. Begitu juga dengan C 2,2 setelah ditranslasikan oleh 2,3, maka dia menjadi C aksen, yaitu 2 ditambah 2, 2 kurang 3, yaitu 4, negatif 1. Sehingga hasilnya sama dengan menggunakan titik koordinat. Untuk soal selanjutnya kita akan melihat bahwa sebuah benda mempunyai titik koordinat asal dan koordinat bayangan sudah diketahui. Nanti yang akan ditanyakan adalah translasinya berapa. Perhatikan segitiga yang pertama yang berwarna merah. Koordinat A adalah negatif 7,1. Kemudian bayangannya yaitu A aksen negatif 3,3. Bagaimana cara mencari translasinya? Kita lihat arah dari titik A ke kanan. Titik A itu berjalan ke kanan, kemudian sejauh 4 ke kanan dan naik ke atas 2 satuan. Nah, bisa juga kita gunakan bentuk umum. A ke A aksen itu menggunakan rumus tadi. E aksen itu kan asalnya dari X tambah A. Nah, E aksennya negatif 3. Negatif 3 sama dengan negatif 7 tambah A. Kemudian bawa negatif 7 ke kiri, negatif 3 tambah 7 sama dengan A, maka A-nya dapat 4. Untuk mencari B-nya, kita lihat di sini, Y aksen sama dengan Y tambah B. Y aksennya 3, Y-nya tadi 1. Jadi, 3 sama dengan 1 tambah B, 3 dikurang 1 sama dengan 2, jadi B-nya 2. Untuk gambar yang kedua, yang berwarna kuning, K-nya negatif 3, negatif 3, pindah ke K aksen negatif 7, negatif 6. Nah, dari sini juga kita lihat, dari K itu ke kiri dulu, kemudian ke bawah, ke kirinya negatif 4, ke bawahnya negatif 3. Sehingga T-nya negatif 4, negatif 3. Untuk gambar yang tadi, yang merah, T-nya adalah 4,2. Selanjutnya kita akan mencari koordinat titik asal, di mana translasi dan titik akhir bayangannya diketahui. Tentukan koordinat titik asal oleh translasi T berikut. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T negatif 1, negatif 6 menjadi A aksen 7, negatif 4. B, titik B-nya X, Y ditranslasi oleh T 1,5 menjadi B aksen negatif 10, negatif 2. Nah, sekarang kita mencari koordinat X, Y-nya berapa.
Nah, tadi kita sudah mempelajari bentuk umum di mana A aksen itu adalah X aksen, Y aksen. X aksen itu terdiri dari X tambah A. Nah, berarti 7 sama dengan X kurang 1. Kemudian negatif 1 bawa ke kiri, 7 tambah 1 sama dengan 8. X-nya 8. Nah, sekarang untuk Y aksennya kan negatif 4. Negatif 4 sama dengan Y kurang 6. Negatif 4 tambah 6 sama dengan Y, maka dapat Y-nya 2. A-nya adalah X, Y, yaitu 8,2. Berikutnya kita akan mencari titik asal B yang X, Y ini. Nah, diketahui di sini T-nya ada, B aksennya juga ada. Sehingga X aksen sama dengan X tambah A, yaitu negatif 10 sama dengan X tambah 1. Negatif 10 dikurang 1 sama dengan X, X-nya negatif 11. Nah, untuk Y aksennya negatif 2 sama dengan Y tambah 5. Negatif 2 dikurang 5 sama dengan Y, Y-nya negatif 7. Maka koordinat titik B-nya adalah negatif 11, negatif 7. Dalam materi kita tentang translasi, dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan, yaitu nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, yaitu tentang rotasi atau